Nah, berikut ini kita akan coba beberapa contoh soal agar pemahaman kita tentang kelengkungan kurva itu lebih mantap begitu ya. Nah, kita coba contoh pertama ya. Contoh pertama, misalkan kita punya kurva dengan vektor posisi sama dengan A cos T I ya, untuk sumbu X-nya, kemudian untuk sumbu Y-nya adalah A sin T J. Nah, tentunya teman-teman familiar ya dengan vektor posisi ini. Ternyata vektor posisi ini adalah vektor posisi untuk lingkaran. Kalau teman-teman lupa, silahkan buka kembali ya catatan atau PPT barangkali, dan tentunya buku ya. Silahkan buka kembali untuk mereview tentang ini. Kalau misalkan lupa, kalau misalkan ingat, lanjut. Oke. Nah, vektor posisi lingkaran ini kita bisa turunkan ya, kita bisa turunkan. Oke, kita gambar dulu lah biar jelas. Kita gambar dulu. Oke. Di sini A ya. A ini adalah jari-jarinya. Oke. Jari-jari. Nah, vektor posisi ini kalau kita turunkan sekali maka akan menghasilkan ya suatu kecepatan singgung gitu. Jadi ada punya kecepatan di sini, ada kecepatan di sini. Katakanlah ada titik di sini ya. Kita beri titik di sini dan ada vektor kecepatan yang menyinggung kurva. Nah, begitu. Nah, untuk mencari ini kita tinggal turunkan aja vektor posisi pertama. Sehingga kalau vektor posisinya itu ini ya, maka kecepatan atau turunan dari vektor posisi pertama itu adalah minus A ya kan, sin T vektor satuan I plus A sin kok A sin? Salah. A cos T untuk vektor satuan C. Gitu. Ini untuk kecepatan. Nah, kalau misalnya kelajuan gimana? Kalau laju, ya tinggal kita skalarkan aja sehingga nanti akan teman-teman dapati akan sama dengan A gitu ya. Oke. Akan sama dengan A. Ya, kita bahas lah biar nggak bingung. Kita kuadratkan ya kan, kita kuadratkan ini min A sin T-nya kita kuadratkan, A cos T-nya juga kita kuadratkan, kemudian keduanya kita tambahkan, maka akan kita dapati A kuadrat sin kuadrat T plus cos kuadrat T itu kan satu kan ya, identitas trigonometri. Maka akar A kuadrat kali 1 itu adalah A ya. Ini lajunya begitu. Kemudian kita juga bisa cari vektor vektor yang T besar nih tadi apa, vektor singgung. Nah, vektor singgung untuk vektor satuan untuk kecepatan singgung ya. Itu sama dengan tadi kita dapat apa pada video sebelumnya tadi itu mana tadi nah ini ya, berarti V-nya tadi apa, ini ya, kita tulis aja dah gini kan. Nah, nanti akan sama dengan min A sin T I ditambah A cos T C per laju, ini kan laju kan, laju tadi mana, ini ya laju ya kan, A. Maka nanti teman-teman akan dapati bahwa vektor T ini akan sama dengan minus sin T I ditambah cos T J begitu ya. Nah, sehingga karena T aksennya udah ditemui, kemudian lajunya juga ditemui, maka kita bisa mencari kelengkungan dengan menskalarkan pembagian antara vektor T besar ini ya, vektor T besar yang udah kita turunkan dibagi dengan laju ya kan, laju.
laju ya. Nah gini ya kan, nanti akan sama dengan minus sin T gitu I sorry. Nah, vektor T besar ini kan ya. Nah, ini kan ada tanda skalar di sini ya. Ada tanda skalar. Berarti kita akarkan, kita bikin akar, terus min sin T-nya itu kita kuadratkan ya, ini. Kemudian cos T-nya ini kita tambahkan dengan min sin T kuadrat, dan cos T-nya ini kita kuadratkan. Ya, kita bikin skalar nih ceritanya nih. Laju, kita peroleh tadi apa? A ya, kita perolehnya A. Nah ini kan sama dengan 1 nih. 1 diakarin ya 1, berarti 1 per A. Sehingga apa? Sehingga kappa ini atau kelengkungan itu sama dengan 1 per A. Ya. Nah, hal ini kelengkungan sama dengan 1 per A itu adalah untuk kasus lingkaran. Oke. Jadi untuk kasus lingkaran itu untuk kasus lingkaran, maka kelengkungan itu akan sama dengan kebalikan dari jari-jari gitu. Jadi A ini adalah jari-jari ya. Ya kan? Nih, jari-jari. Untuk A. A ini adalah jari-jari dari vektor posisi ya. Ini sebenarnya R ini ya. R itu adalah sama dengan A. Gitu. Oke, jadi dari soal ini jari-jari itu adalah A. Oke. Nih. Nah, itu untuk lingkaran. Nah, bagaimana kalau seandainya helix? Kalau helix kan ya, contoh helix. Kalau contoh helix kelengkungannya gimana? Ya, vektor posisi helix ya. Vektor posisi helix ya sama ya, sumbu X sumbu Y-nya sama A cos T, ya kan? Karena apa? Kenapa sama? Karena helix itu kalau kita lihat dari atas bentuknya seperti lingkaran gitu. Dan memang lingkaran kalau misalkan dilihat dari atas ya, tapi kalau misalkan kita melihat dari sumbu X atau sumbu Y ya, kita bayangkan kita melihat dari sumbu X atau sumbu Y, maka helix itu punya ketinggian ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi dia punya ketinggian di sini. Ya, kalau kita lihat dari atas maka bentuknya seperti lingkaran. Makanya parameter X dan Y-nya itu sama, yaitu X untuk cos untuk parameter X dan sin untuk parameter Y. Oke. A cos T, A sin T, C, dan dia punya ketinggian ya. Katakanlah ketinggiannya itu adalah C. C itu adalah konstanta, T itu adalah waktu. Dimana helix ini fungsinya adalah waktu. Makanya di sini kalikan dengan T. Oke, kalau kita turunkan ya, helix ini kalau kita turunkan vektor posisinya akan sama dengan min A ya, sin T I ditambah A cos T ya, J. CT kalau kita turunkan ya tinggal C doang kan. Kelajuannya apa? Kelajuan itu adalah skalar dari R aksen T. Nanti akan sama dengan ini ya, min A sin T dikuadratkan tambah A cos T kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, nanti teman-teman akan dapati kelajuan itu adalah akar A kuadrat plus C kuadrat ya. Kalau bingung kenapa bisa dapat segini, dicoba sendiri ya, dicoret-coret gitu. Nanti akan dapat dan pastinya akan lebih paham gitu. Kemudian T besar itu kan sama dengan kecepatan singgung per laju kan. Ya. Sebentar ya. Ya. Jadi vektor satuan untuk kecepatan singgung itu akan sama dengan kecepatan singgung itu sendiri dibagi dengan laju, ya kan? Nah, ini kecepatan singgung itu kan R aksen T kan, berarti yang ini. Ya kan? Ya kan? Nah, berarti min A sin T
I ditambah A cos T J ditambah C K dibagi dengan lajunya yang udah kita peroleh, yaitu akar A kuadrat plus C kuadrat. Ya. Nah, kalau ini kita turunkan ya, kita turunkan itu akan sama dengan minus A cos T I minus A sin T J dibagi dengan akar A kuadrat plus C kuadrat. Gitu ya. Bingung nggak nih? Kenapa bisa begini? Mudah-mudahan enggak ya. Jadi gini ceritanya tuh kenapa bisa begitu ya. Gini. Ini kan minus A sin T dibagi ini kan dari sini pokoknya gini deh. Satu-satu biar nggak bingung. Sama dengan minus A sin T, kita kembali ke sini lagi ya. Dibagi akar A kuadrat plus C kuadrat I ditambah A cos T dibagi vektor satuan C ditambah C per akar A kuadrat plus C kuadrat vektor satuan K. Oke. Nah, kalau ini kita turunkan ya. Kalau ini kita turunkan ya, berarti kan gini kan. T aksen fungsi T itu akan sama dengan, karena ini adalah pembagian, maka teman-teman bisa pakai formula yang ini. Formula SMA lah ya. Pasti nggak asing lah. U aksen kali V minus apa nih? U kali V aksen per V kuadrat. Nah, konsep ini teman-teman pergunakan untuk menurunkan minus A sin T per akar A kuadrat plus C kuadrat plus A cos T, menurunkan A cos T per akar ini, gitu juga dengan C dibagi dengan akar ini. Kita turunkan dengan cara ini, dengan template seperti ini gitu. Dimana U-nya itu adalah ini U-nya ya, dan V-nya itu adalah di bawahnya gitu. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan dapati bahwa ketika kita turunkan ini, maka hasilnya adalah minus A cos T I minus A sin T J dibagi dengan akar dari A kuadrat plus C kuadrat. Oke? Turunan vektor satuan kecepatan singgungnya sudah kita peroleh, sehingga kelengkungan gitu kan sama dengan skalar dari T aksen dibagi dengan skalar dari kecepatan, maka akan sama dengan ini kan T aksen kan, berarti min A cos T I minus A sin T J dibagi akar A kuadrat plus C kuadrat dibagi laju itu adalah akar A kuadrat plus C kuadrat. Oke. Ya, nanti kan akan sama dengan ini kan, min A cos T I minus A sin T J per A kuadrat plus C kuadrat, ya kan? Ini dikalikan dengan ini, akarnya nanti lepas gitu. Jadi tinggal ini jadinya. Oke. Ya kan? Oke.
Kita ulangi ya. Ini kan T aksen dibikin skalar kan, berarti kita pagerin T aksennya, ya kan. Satu-satu nih kita kerjain nih. Kalau ini kita pagerin berarti kan jadinya begini. Akar, ya. Ini dikuadratkan, ya kan. Ini dikuadratkan, terus keduanya ditambahkan. Dan itu di dalam akar ini. Oke. Berarti nanti akan jadinya, ini kan dibagi ini ya. Ini juga dibagi ini ya. Oke. Berarti nanti jadinya A kuadrat cos kuadrat T dibagi dengan akar ini ya. Akar ini kalau dibagi berarti bukan dibagi. Kalau di akar ini kalau misalkan di kuadrat kan berarti akarnya lepas, ya kan. Ditambah A kuadrat sin kuadrat T A kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini dibagi dengan laju. Ini kan identitas trigonometri ya, berarti bernilai 1. Berarti nanti akar jadinya akar A kuadrat berarti kan jadinya gini, ya kan, plus C kuadrat. Akar A kuadrat plus C kuadrat. Nah, nanti akan sama dengan akar A kuadrat dibagi dengan akar A kuadrat plus C kuadrat dikali dengan akar A kuadrat plus C kuadrat. Sehingga kappa itu akan sama dengan A kuadrat per A kuadrat plus C kuadrat, ya kan. Ini kan kalau dikalikan berarti akarnya nanti hilang. Karena dalam akar ini sama. Dalam akar sama, keduanya sama-sama akar ya. Kalau akar dengan akar sama dikalikan ya berarti akarnya nanti hilang, maka jadinya seperti ini. Ini kappa sama dengan A kuadrat per A kuadrat plus C kuadrat itu adalah untuk helix, untuk kasus helix. Oke. Di mana A ini adalah jari-jari helix gitu ya, yang berada di sumbu X dan Y ya, dan C itu adalah konstanta pengali ya untuk sumbu Z gitu. Ini adalah konstanta pengali untuk sumbu Z gitu. Kalau dari soal tuh ya C-nya ini gitu. Ya, kalau dari vektor posisi ya C-nya ini. A-nya ini jadi jari. Oke. Jadi kesimpulannya ya, kalau untuk lingkaran maka untuk mencari kelengkungan itu cukup 1 per jari-jarinya aja. Kita pakai jarinya R aja deh. R ya, 1 per jari-jari. Ya. Kalau helix gimana? Helix lingkaran yang punya ketinggian gitu, yang membentuk semacam pegas begini ya. Nah, itu kalau untuk helix maka kappa atau kelengkungan itu sama dengan jari-jari per jari-jari kuadrat plus konstanta pengali pada sumbu Z begitu. Nah, jadi ini kasus spesial ya. Jadi kasus spesial lingkaran dan helix itu spesial. Kalau untuk lingkaran maka untuk mencarinya seperti ini, untuk mencari kelengkungan. Kalau helix itu mencari kelengkungannya seperti ini. Namun pada asalnya itu kelengkungan itu fungsinya adalah fungsi T. Oke. Fungsi T. Oke. Misalkan pada kurva yang seperti ini gitu ya, yang agak nggak beraturan. Nah, itu kelengkungannya itu dalam fungsi T. Nah, berhubung lingkaran itu kurvanya itu cukup beraturan ya. Karena kenapa bisa dibilang beraturan? Karena punya jari-jari yang tetap gitu ya. Jari-jari yang tetap dan diameter yang tetap gitu ya. Makanya kasus ini lingkaran dikatakan kasus spesial, sehingga kelengkungannya kita gunakan ini. Begitu juga dengan helix gitu ya.
Heliks kan lingkaran juga ya kalau dilihat dari atas. Oke, begitu ya teman-teman. Kita lanjutkan di video selanjutnya.